Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya nonton TikTok pengusaha Cina Li menguasai separuh Inggris dengan propertinya. Pendidikannya kalau nggak salah cuman SD. Terus saya juga tahu misalnya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka dari kecil dia sudah usaha di depan Masjid Istiqlal itu, jualan apa-apa. Lalu Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, umur 12 tahun udah ikut dagang. Lalu kawan saya Cak Danang, ketika anak saya yang masih kuliah akuntansi di UBL kerja, dia bilang ini bisa kerja. Sekolah itu cuman memperpanjang ini agar kita tidak segera kerja. Jadi istilahnya itu jadi banyak nganggur. Jadi orang yang Indonesia dengan pendidikan ini kadang terlalu lama nganggurnya sampai umur 25 tahun. Sementara ilmu yang dikejar bukan ilmu, cuman pengetahuan, karena begitu dia jadi sarjana cuman dipakainya untuk masuk jadi pegawai PNS misalnya. Setelah jadi PNS ya bukan ilmu yang dibutuhkan, tapi ya itu tadi, hubungan kedekatan. Kalau bahasa komentator YouTube saya, santun, bahasa santuy. Ya memang di kalangan orang munafik itu, bahasa munafik itu bahasa yang sopan, lain di mulut, lain di hati gitu. Ya ini di bangsa kita ini sangat menjamur nih orang-orang munafik ini. Dan di zaman Nabi Muhammad masih hidup banyak sekali ayat tentang orang munafik. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan keadaan yang sekarang ini yang nggak baik gitu lah. Baik sistem pendidikan, ya sederhana aja, ilmu tuh jujur itu nggak usah pakai pendidikan tinggi-tinggi. Kalau kita dagang, model Nabi Muhammad itu kan dagang dengan jujur, lalu dipercaya orang, menjadi kaya. Setelah kaya dia peduli sama masyarakatnya. Dengan peduli dengan masyarakat itu dia mulai membantu orang-orang yang berkekurangan. Lalu dia mendapat gelar Al-Amin, lalu mulai mendekatkan diri kepada pencipta karena dia sadar dia cuma ciptaan juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi kita ini cuma ciptaan dari segumpal darah. Ya wujud kita ini adalah wujud dari pencipta. Kalau kita disiplin dengan isi kitab, kalau kita baca kitab Iqra yang isinya Quran, jejak para nabi. Ya cuman memang dunia ini banyak yang tertipu oleh janji-janji manis iblis. Ya, sulit kita menghadapi orang-orang munafik. Bung Karno juga bilang perjuangan kita lebih sulit lagi karena menghadapi bangsa kita sendiri yang justru merongrong negara sendiri gitu. Dengan ya negara yang makmur ini, tapi ya tidak ada keadilan karena masyarakatnya tadi
didominasi oleh orang-orang nggak jujur, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin zalim. Kalau ada pemimpin jujur disingkirkan, difitnah. Ya bagi iblis mau fitnah itu nggak ada masalah, orang dia memang sudah pilihan hidupnya begitu. Ya cuman ya kita juga yang beriman mendapat nikmat dengan cara menghadapi para iblis itu. Kita jangan ragu, kita punya keyakinan bahwa ya kita juga cuma ciptaan, nggak ada apa-apanya. Itulah orang-orang beriman tuh ya mati terbunuh nggak ada masalah, karena memang pasti mati. Dan dia tahu matinya kemana. Nah, orang munafik takut mati sekarang ini. Ya dia berusaha melindungi dirinya biar nggak mati, tetap aja mati dalam ketakutan. Nah, padahal bahasanya bagus tapi takut mati. Orang yang menantang ya resikonya mati, udah biasa itu. Orang yang menantang dengan jujur itu ya banyak yang nggak suka, karena memang masyarakat kita nggak seneng diajak untuk jujur. Ya itu bukan sekarang aja, zaman nabi-nabi juga. Nabi Isa itu kurang apa? Diuber oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Ibrahim. Ngaku beriman tapi jahatnya luar biasa, nggak berperi ke manusia. Dan agama-agama ini melahirkan orang-orang jahat yang nggak berperi kemanusiaan, yang membunuh ulama, orang yang menyampaikan kebenaran. Ya karena ya sekarang agama ini juga udah penuh dengan orang-orang yang memang dia menciptakan agama gitu, bukan mengikuti para nabi. Kalau mengikuti para nabi nggak butuh agama, dia petunjuk yang dia butuhkan. Tunjuk itu ya kejujuran. Agama nggak menghasilkan kejujuran ya kejahatan yang dihasilkannya. Ya mudah-mudahan kita dilindungi oleh pencipta. Auzubirobbinnas, auzubirobil falaq. Kemudian kita bisa memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, bangsa, umat manusia, dan menjaga alam semesta. Rabbi adil nimurkala sidiki wa arini muraja sidiki. Dalam ladung kesultanan nasirah. Mudah-mudahan kita diberi kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Mudah-mudahan kita diampuni. Rabbir fili wali walidayya warahmah. Marabbaini shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minati wal muslimin wa minhum wal amwat. Kemudian keluarga kita diberikan hidayah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Salam dari menara langit, Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rakyat merah putih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa lagi.